Hai, kembali lagi dengan saya Guna Maitri dalam tugas manajemen pemasaran digital. Saya akan memaparkan secara singkat materi. Komunikasi pemasaran menggunakan saluran media digital. Search Engine Marketing. Search Engine Marketing ada dua tipe utama yaitu 1. Pengoptimalan mesin pencari, ialah diaman perusahaan membayar untuk meningkatkan posisi situs merek di halaman hasil penelusuran mesin pencari. Hal ini memastikan bahwa iklan merek muncul di posisi yang lebih tinggi, sehingga lebih banyak pengguna melihat dan mengklik iklan tersebut. 2. Pemasaran pencarian berbayar, bayar per klik, PPC, merupakan model iklan yang membayar per klik setiap kali pengguna mengklik iklan yang terletak di halaman hasil penelusuran mesin pencari. Perusahaan akan berdapat mengatur anggaran dan target audiens yang tepat untuk meningkatkan kesadaran merek dan menghasilkan lead atau penjualan. Online Public Relations and Influencer Relationship Management. Apa yang dimaksud dengan hubungan masyarakat online? Hubungan masyarakat adalah tentang reputasi. Aktivitas online utama adalah hubungan media atau mengelola penjangkauan dengan berbagai pengaruh online atau pemimpin opini utama. Manajemen hubungan influencer dapat membantu bisnis menjangkau audiens yang lebih luas dan membangun kredibilitas. Bisnis dapat bekerja sama dengan influencer untuk mempromosikan produk atau layanan mereka, atau untuk berbagi konten yang relevan dengan audiens influencer. Keuntungan hubungan masyarakat online. 1. Biaya jangkauan untuk menjangkau audiens yang besar dengan biaya yang relatif rendah. 2. Dapat membangun kredibilitas dengan audiens. 3. SEO yang membantu bisnis meningkatkan peringkat mereka di mesin pencari. Kerugian hubungan masyarakat online. 1. Kontrol terbatas tidak seperti iklan online. 2. Dapat menghasilkan komentar negatif dari pelanggan maupun pesaing. Kemitraan online termasuk pemasaran afiliasi. Kemitraan online adalah hubungan antara dua pihak, di mana satu pihak, yang disebut mitra, mempromosikan produk atau layanan pihak lain, yang disebut pengiklan. Pemasaran afiliasi adalah jenis kemitraan online di mana mitra mempromosikan produk atau layanan pengiklan dengan menggunakan tautan afiliasi. Pemasaran afiliasi juga dikenal sebagai pembayaran per kinerja pemasaran. Pemasar digital memiliki pilihan untuk jenis pemasaran ini. 1. Agregator adalah situs web yang mengumpulkan konten dari berbagai sumber untuk menjangkau audiens yang luas. 2. Situs ulasan adalah situs web yang menerbitkan ulasan tentang produk atau layanan bagi pebisnis untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan. 3. Situs hadiah adalah situs web yang menawarkan hadiah kepada pengunjung untuk meningkatkan kesadaran merek. 4. Situs kode voucher adalah situs web yang menawarkan kode voucher untuk diskon atau penawaran khusus untuk meningkatkan penjualan. 5. Blogger Uber adalah blogger yang memiliki banyak pengikut di media sosial yang didominasi oleh kalangan muda. 6. Semua orang, siapapun yang memiliki situs web, media sosial, atau saluran lain yang dapat digunakan untuk mempromosikan produk atau layanan dapat menjadi mitra pemasaran afiliasi. Praktik terbaik dalam mengelola pemasaran afiliasi adalah strategi pemasaran digital yang melibatkan pemasaran produk atau layanan dari pengiklan melalui mitra afiliasi. Ada beberapa praktik terbaik yang dapat diikuti bisnis untuk mengelola pemasaran afiliasi mereka secara efektif. 1. Jaringan afiliasi adalah platform yang mempertemukan pengiklan dengan mitra afiliasi. Jaringan afiliasi dapat membantu bisnis mengelola program afiliasi mereka dengan lebih mudah, dengan menyediakan alat dan sumber daya yang diperlukan. 2. Komisi adalah jumlah yang dibayarkan kepada mitra afiliasi untuk setiap penjualan atau klik yang mereka hasilkan. Komisi yang kompetitif dapat membantu bisnis menarik dan mempertahankan mitra afiliasi yang berkualitas. 3. Periode kedaluarsa cookie. Periode kedaluarsa cookie yang tepat dapat membantu bisnis memastikan bahwa mereka membayar mitra afiliasi dengan benar.
Cookie afiliasi digunakan untuk melacak penjualan atau klik yang dihasilkan oleh mitra afiliasi. 4. Membuat tautan. Tanda tangan afiliasi adalah tautan unik yang digunakan untuk melacak penjualan atau klik yang dihasilkan oleh mitra afiliasi. Tautan afiliasi harus jelas dan mudah digunakan agar mitra afiliasi dapat menggunakannya dengan mudah. Periklanan tampilan interaktif adalah jenis periklanan online di mana iklan tidak hanya muncul di layar, tetapi juga dapat berinteraksi dengan pengguna. Iklan tampilan interaktif dapat menggunakan berbagai elemen interaktif, seperti video, animasi, atau suara. Keuntungan dari periklanan tampilan interaktif. 1. Meningkatkan keterlibatan pengguna dengan iklan. Hal ini karena iklan interaktif dapat menarik perhatian pengguna dan mendorong mereka untuk berinteraksi dengan iklan. 2. Meningkatkan daya ingat merek. Hal ini karena iklan interaktif dapat membuat kesan yang lebih mendalam pada pengguna. 3. Meningkatkan konversi. Hal ini karena iklan interaktif dapat mendorong pengguna untuk mengambil tindakan, seperti membeli produk atau layanan. Kekurangan dari periklanan tampilan interaktif. Biaya yang dikeluarkan lebih tinggi dan lebih mahal daripada periklanan tampilan tradisional. Hal ini karena iklan interaktif membutuhkan lebih banyak waktu dan sumber daya untuk dikembangkan. Kemungkinan kejenuhan. Jika iklan tampilan interaktif terlalu sering ditampilkan, pengguna mungkin menjadi bosan dan mengabaikannya. Pemasaran email berizin dan pesan mobile. Pemasaran email berizin adalah strategi pemasaran yang melibatkan pengiriman email ke audiens yang ditargetkan. Pemasaran email berizin adalah jenis pemasaran email di mana penerima telah memberikan izin untuk menerima email dari Anda. Pemasaran pesan mobile adalah strategi pemasaran yang melibatkan pengiriman pesan teks ke audiens yang ditargetkan. Pesan teks dapat menjadi cara yang efektif untuk menjangkau audiens Anda dan menyampaikan pesan Anda dengan cepat dan ringkas. Keuntungan dari pemasaran email antara lain, biaya yang relatif rendah, mekanisme respons langsung, penerapan yang lebih cepat, kemudahan personalisasi, opsi untuk pengujian, dan integrasi. Kerugian dari pemasaran email antara lain, kemampuan pengiriman, kemampuan rendering, pembusukan respons email, preferensi komunikasi, sumber daya yang intensif. Media sosial dan pemasaran viral. Teknik promosi offline. Media sosial adalah platform yang memungkinkan bisnis untuk terhubung dengan audiens mereka secara online. Bisnis dapat menggunakan media sosial untuk berbagi konten, seperti berita, pembaruan, dan konten promosi. Pemasaran viral adalah strategi pemasaran yang bertujuan untuk membuat konten yang akan menyebar secara online seperti virus. Konten viral biasanya menarik, dan seringkali menggunakan humor, emosi, atau keingintahuan untuk menarik perhatian orang. Teknik promosi offline adalah teknik promosi yang dilakukan di luar dunia digital. Teknik ini dapat mencakup berbagai metode, seperti iklan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, PR, dan pemasaran acara. Viral marketing berkaitan erat dengan media sosial dan merupakan pendekatan pemasaran yang melibatkan pemanfaatan efek jaringan internet, dapat efektif dalam menjangkau banyak orang dengan cepat.